Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok spare part mobil ingin mempresentasikan tugas UAS web kami. Perkenalkan saya Ari Dwi Sustio NIM 244311005. Dan saya Sukia Rahmatin dengan NIM 244311028. Di sini kami akan menampilkan web kami dari sisi pemrogramannya dulu. Untuk bagian kontrol dan model akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang model terlebih dahulu. Jadi model berperan sebagai komponen yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan dan interaksi data dalam database. Model tidak hanya sekedar mewakili tabel pada database, tetapi juga mengatur atribut yang dapat diisi, menjaga keamanan data melalui file label, serta menjalankan operasi CRUD seperti menambah, menampilkan, mengubah, dan menghapus data. Selain itu, model juga mendefinisikan berbagai relasi antar tabel, sehingga setiap data memiliki keterhubungan yang jelas dan logis. Misalnya, hubungan antara barang, kategori, dan supplier. Dengan memanfaatkan ORM milik Laravel, model mampu mengabsulasi logika bisnis yang berkaitan dengan data, sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mudah dikembangkan di masa mendatang. Lanjut controller. Controller dalam aplikasi MySparePart berfungsi sebagai pengatur alur utama proses aplikasi, di mana setiap permintaan pengguna pertama kali diterima oleh controller sebelum diproses lebih lanjut. Controller menjalankan berbagai tugas penting seperti melakukan validasi input agar data yang diterima benar dan sesuai, berinteraksi dengan model untuk membaca dan memanipulasi data, serta menyiapkan data tersebut untuk dikirim kembali ke tampilan atau view. Selain mengatur proses logika aplikasi, controller juga menangani berbagai aksi CRUD yang dilakukan oleh pengguna. Misalnya, ketika ingin menambah spare baru, mengedit informasi, menampilkan daftar data, atau menghapus item tertentu. Dengan kata lain, controller menjadi penghubung inti antara pengguna data dan tampilan, memastikan alur kerja berjalan secara runtut, aman, dan mudah dipahami. Baik, selanjutnya untuk bagian view akan saya jelaskan. Yang pertama di sini ada main blade PHP. Bagian ini digunakan untuk sebagai tampilan utama yang akan muncul ketika kita mengakses web. Di sini ada title spare part app. Lalu di sini ada body. Body ini akan memanggil kontainer dari index. Lalu selanjutnya di sini ada index. Nah, indeks ini berisi untuk menampilkan data-data yang ada. Di sini ada card berisi heading data spare part mobil dan tombol tambah spare part yang mengarah ke create bleed PHP. Lalu di sini ada tabel yang berisi ID, kode, nama, merek, stok, harga, dan aksi. Lalu di sini ada for each yang digunakan untuk looping untuk menampilkan data dari database sesuai urutannya. Lalu di sini ada juga tombol edit dan juga tombol hapus. Dan di sini ketika kita mengklik tombol hapus, maka akan ada pop-up yakin ini menghapus. Lalu selanjutnya kita mengarah ke create bleed. Dalam create ini ada
header tambah spare part, lalu di dalamnya ada card body. Di sini ada input untuk kode spare part, nama spare part, merek, stok, harga, dan deskripsi. Lalu di bawah akan ada tombol simpan. Lanjut ke edit blade PHP. Nah, di sini hampir sama seperti create, namun mungkin akan mengambil data dari data yang ada tadi. Lalu lanjut untuk routes. Di sini ada routes yang digunakan untuk menghubungkan ke controller spare part controller tadi, supaya kita bisa mengakses webnya dengan slash spare part ini. Baik, di sini selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk penggunaan websitenya. Nah, ini untuk tampilan websitenya. Saya akan menambahkan spare part baru. Kita klik ini, tambah spare part. Nah, di sini kita bisa menginput untuk kode spare partnya 122. Ini kita isi karburator Kijang merek Toyota, stok 20, harga 100.000. Deskripsinya ini karburator Kijang. Kita klik simpan untuk menyimpan. Nah, maka karburator Kijang ada di sini. Nah, misal kita ingin mengedit data di sini, kita bisa klik edit ini. Nah, maka data yang sebelumnya akan diisi di sini supaya kita bisa mengeditnya. Misal kita ganti stoknya jadi 45, harganya jadi 150. Kita coba update. Nah, maka data akan terupdate, akan berubah. Nah, misal kita ingin menghapus data di sini, kita bisa klik hapus. Kita klik hapus. Nah, maka akan muncul pop-up, yakin ingin menghapus. Kita klik OK. Nah, maka data sudah terhapus. Baik, sekian dari kami. Bila mana ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.